Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mukarram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh, Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami taati Ibu Nyai Sofatul Ummah, penasehat Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, ugi sebagai Ketua Umum Organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, ugi sebagai Ketua Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang. Al-Mukarram, beliau Bapak Tasrihul Adib Ajis sebagai Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarram Bapak Muhammad Subhi Ajarsani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah, ugi sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Indonesia. Yang kami hormati segenap pengurus organisasi di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga monggo kita tansah muji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sedaya karuniaipun kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salah satu dari kenikmatan pada malam hari ini, pada saat ini, Bapak Ibu semuanya masih diberi nikmat kesempatan, masih diberi nikmat sehat. Mudah-mudahan kesehatan kula lan panjenengan sedaya tansah lestari, amin ya robbal alamin. Ingkang nomor kali sholawat salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wasilatul udma, pembawa ajaran agama Islam, rahmatan lil alamin. Ingkang nomor 3, syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng beliau Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, ingkang sampun bimbing rohani kula lan panjenengan sedaya melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Dengan harapan mudah-mudahan Bapak Ibu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Bapak Ibu yang kami muliakan,
mengingat bahwa pada malam hari ini bulan Ramadan sekedap malih Idul Fitri. Pramila ten mriki perlu saya sampaikan sehubungan dengan zakat. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah kita ketahui bersama bahwa ajaran agama Islam itu terdiri dari 3 rukun, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Dari 6 rukun iman timbullah ilmu akidah, dan dari 5 rukun Islam timbullah ilmu syariat. Kemudian dari 1 rukun ihsan timbullah ilmu tasawuf. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pertemuan malam hari ini sedikit menerangkan tentang zakat fitrah. Menerangkan kalimat zakat fitrah atau menerangkan kalimat zakatul fitri. Nomor 2, menerangkan kalimat Idul Fitri. Idul Fitri. Apakah zakat fitri itu? Dan apakah Idul Fitri itu? Zakat bahasa Arab artinya suci atau mensucikan. Zakat itu bahasa Arab artinya suci atau mensucikan. Fitri artinya asal sifat manusia atau sifat manusia yang asli. Pada hakikatnya zakat fitri itu bukanlah beras. Ini membahas tentang hakikatnya zakat fitrah atau zakat fitri. Jadi pada hakikatnya zakat fitri itu bukanlah beras, bukan pula nilai uang atau materi, melainkan kesucian, kebersihan. Itulah artinya zakat. Fitri sifat asli manusia. Jadi artinya zakat itu adalah suci mensucikan, fitri sifat asli manusia. Jadi artinya zakat fitri sifat asli manusia. Jadi perlu diingat, ini membahas tentang hakikat. Jadi pada hakikatnya di sini membahas hakikat. Pada hakikatnya zakat fitri.
Pada hakikatnya zakat fitri itu proses dalam 1 tahun untuk bisa mengembalikan sifat kemanusiaan yang asli. Kalau sudah bisa kembali kepada sifat manusia yang asli, barulah manusia yang dinamakan Idul Fitri. Aid artinya kembali, fitri artinya sifat manusia yang asli. Tidak mungkin manusia itu bisa masuk suasana Idul Fitri kalau tidak melalui proses zakat fitri, proses kebersihan sifat asli. Dalam hadis Nabi dipun criosaken qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, seluruh manusia yang dilahirkan di dunia ini, apakah itu manusia yang lahir di negara Eropa, apakah manusia itu lahir di negeri Asia atau di benua Asia, apakah manusia itu lahir di negara Amerika, apakah manusia itu lahir di Afrika, apakah manusia itu lahir dari komunitas yang beragama Hindu, apakah manusia itu lahir di dalam komunitas agama Buddha, agama Nasrani, agama Konghucu, agama Islam, agama Majusi. Apakah manusia yang lahir itu melalui jalan nikah yang sah atau lahirnya melalui jalan perzinahan? Semuanya itu yuladu alal fitrah, atas sifat asli yang suci. Sama, tidak ada perbedaan. Apakah lahir melalui orang kafir, apakah orang munafik, tidak ada perbedaan, sifatnya asli. Hadis ini ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kemudian apakah yang dimaksud dengan sifat asli atau sifat suci itu? Tiap-tiap anak yang baru lahir pasti suci. Satu suci, tidak pernah maksiat kepada Allah. Tidak ada pada waktu lahir itu musyrik dan nifak, itu tidak ada. 2. Pasti suci, tidak pernah maksiat kepada dirinya sendiri. Matanya tidak pernah maksiat, lesanya tidak pernah maksiat, telinganya tidak pernah maksiat, tangannya tidak pernah maksiat, walhasil tidak pernah maksiat kepada dirinya sendiri. Yang nomor 3, tiap-tiap manusia yang baru lahir itu suci, tidak mempunyai kesalahan, tidak mempunyai kezaliman kepada sesama manusia, kepada ibunya tidak, kepada bapaknya tidak, kepada seluruh manusia tidak. Anak bayi itu tidak pernah berdosa kepada sesama manusia.
Yang nomor 4, seluruh manusia lahir itu suci, tidak pernah mengkhianati tanah airnya, tidak pernah berdosa dengan alam semesta ini. Jadi suci terhadap Allah, suci terhadap dirinya sendiri, suci terhadap ibu bapaknya, suci terhadap sesama manusia, suci terhadap alam semesta. Itulah sifat fitrah, itulah sifat asli kemanusiaan. Hidup itu seperti air mengalir terus. Setelah lahir terus mengalir sampai batas mati. Di waktu aliran usia sudah sampai pada balik, barulah manusia itu hidupnya kemasukan dosa. Di situ baru dosa masuk kepada hidupnya. Dosa terhadap Allah, dosa terhadap dirinya sendiri, dosa terhadap sesama manusia, dosa terhadap ibu bapaknya, dosa terhadap alam semesta masuk ke dalam dirinya. Ada yang melalui telinga, ada yang melalui lisan, ada yang melalui mata, ada yang melalui ucapan, melalui hatinya, melalui pikirannya. Akhirnya hidup itu menjadi kotor. Manusia akan kembali kepada Allah. Asal dari suci harus kembali kepada suci. Sebagaimana awal datangnya, itulah diisyarahkan bahwa orang yang wafat itu diberi kafan warna putih supaya kembali putih lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana supaya bisa kembali kepada fitrah? Perlu penyaringan supaya kembali lagi kepada fitrah. Seluruh fungsi ibadah itu penyaringan. Oleh karena hidup kita itu melalui detik, melalui menit, melalui jam, melalui hari, melalui minggu, melalui bulan, melalui tahun. Semua saringan harus dimulai dari satu saringan di detik, saringan di menit, saringan di jam, saringan di hari, saringan di bulan, saringan di tahun, secara terus menerus. Itu semuanya adalah saringan. Jadi semua itu adalah saringan-saringan. Subhanallah saringan, Alhamdulillah saringan, Allahu Akbar saringan, La ilaha illallah saringan, zikir dalam hati atau zikir siri saringan, zikir jahar saringan, untuk menyaring hidup kita supaya kembali bersih lagi. Itulah artinya zakat fitrah atau zakat fitri. Jadi zakat itu meliputi sejak lahir sampai wafat. Karena di dalam hidup kita itu pasti kemasukan berbagai macam kotoran dosa. Itu pasti. Di waktu duhur disaring, waktu asar disaring, waktu maghrib disaring, waktu isya disaring, waktu subuh disaring. Itu
adalah saringan harian. Jadi isya, subuh, luhur, asar, maghrib itu saringan harian. Ada saringan mingguan, yaitu pada hari Jumat ada saringan, kemudian ada saringan tahunan seperti puasa bulan Ramadan pada saat ini dan sebagainya. Setelah melalui bermacam-macam saringan, kalau sudah bersih barulah masuk id, kembali fitri, bersih sifat asal manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Allah yang memulai penciptaan, kemudian makhluk itu diidkan, dikembalikan lagi. Jadi kembali kepada asal itu sebenarnya bukan hanya manusia saja yang mengalami Idul Fitri. Jam juga mengalami Idul Fitri. Jam 1 setelah melalui 12 jam. Kembali kepada 1, id ke 1. Jam 2 akhirnya kembali ke 2, id ke 2. Jam 3 kembali ke jam 3 lagi. Begitu pula hari, semuanya Idul Fitri. Hari Ahad kembali ke hari Ahad. Hari Senin begitu pula, setelah seminggu kembali ke hari Senin. Namanya Id, kembali. Bulan juga demikian, dari bulan puasa kemudian setelah 1 tahun kembali lagi ke bulan puasa. Bulan Syawal setelah 1 tahun kemudian kembali lagi ke bulan Syawal. Jadi bulan pun mengalami Idul Fitri. Begitu pula tahun. Begitu pula malam akan kembali ke malam lagi. Siang kembali ke siang lagi. Hari pun mengalami Idul Fitri. Begitu pula bintang-bintang, semua bintang-bintang yang beredar mengalami Idul Fitri. Hampir sama dengan tawaf. Begitu pula manusia. Alam semesta ini pun mengalami Idul Fitri. Dahulu tidak ada, kemudian sekarang ada. Nanti pada suatu saat akan mengalami tidak ada lagi. Jadi pengertian Idul Fitri itu sangat luas, mencakup seluruh alam ini. Itulah pengertian Idul Fitri. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup ini saja yang perlu kami sampaikan agar Bapak Ibu semua mengerti tentang hakikatnya zakat fitrah atau zakat fitri. Ini hakikatnya zakat fitrah atau zakat fitri. Jadi zakat fitri itu pada hakikatnya bukan uang, bukan materi. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup apa yang perlu kami sampaikan. Sebentar lagi kita melakukan persiapan untuk Lebaran. Pun siap nopo dereng kira-kira? Kangge kula cekapi semanten kemawon nyuwun agung pangapunten ingkang sak kathah-kathahe menawi anggen kula matur enten klepatanipun. Akhirul kalam, wassalamu ala man ittaba'al huda
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.